Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsmun Arif dari Forum News Network. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi atau masyarakat atau ormas Islam terbesar di Indonesia tampaknya sangat berhati-hati dalam menyikapi fatwa haram yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan salam lintas agama atau salam berbagai agama yang sekarang ini banyak dilakukan oleh para petinggi negara kita termasuk Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini kan fatwa disampaikan pada penutupan Istimewa Ulama ke-8 yang berlangsung di Sungai Liat Bangka, Bangka Belitung ya, tepatnya ini pada hari Kamis kemarin. Menurut Khatib PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, sampai saat ini PBNU itu belum memberikan penugasan atau mandat kepada siapapun di PBNU untuk memberikan tanggapan soal itu. PBNU belum pernah melakukan kajian secara mendalam dan membahas secara intens dalam berbagai forum resmi yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama mengenai salam lintas agama. Itu kata Ahmad Said Asrori ya. Dan karena itulah kemudian karena belum ada kajian yang mendalam itu kemudian tidak ada pengurus yang ditugaskan atau diberi mandat itu untuk berbicara atau menyampaikan pandangannya tentang salam lintas agama itu. Wah, ini serius ya. Jadi boleh diartikan ini semacam larangan ya. Artinya tidak boleh ada satupun pengurus dari Nahdlatul Ulama itu yang menyampaikan pandangannya. Nah, ini tentu saja sangat menarik. Mengapa sampai seperti itu ya? Karena kalau saya coba cari-cari, memang ada sih pengurus NU yang sudah menyampaikan tanggapannya. Meskipun sebenarnya tanggapannya ini, kalau saya baca ini ya normatif. Ini saya baca di Detik ada Ahmad Fahrul Rozi, ini Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dia dikutip menyatakan, salam itu merupakan kebaikan bagi semua. Jika dimaksudkan adalah salam itu bagian dari akidah agama lain, tentu memang demikian. Maksudnya itu tidak dibolehkan atau haram. Salam itu adalah doa kebaikan bagi semua. Tentu lebih baik jika menggunakan salam yang dapat dimengerti oleh semua orang. Itu kata Fahrul ketika dihubungi oleh DT hari Jumat 31 Mei 2024 atau sehari setelah fatwa itu diterbitkan ya. Nah, menurut Fahrur, Indonesia itu merupakan negara majemuk sehingga masyarakat mesti saling menghargai satu sama lain. Dan di sisi lain itu Fahrur meyakini masyarakat Indonesia telah dewasa dalam menyikapi toleransi beragama. Fahrur menilai Indonesia merupakan negara majemuk sehingga masyarakatnya mesti saling menghargai satu sama lain. Di sisi lain, kata Fahrur, dia meyakini masyarakat Indonesia telah dewasa dalam menyikapi toleransi beragama. Kalau soal akidah, masing-masing punya keyakinan dan kita bangsa Indonesia sudah sangat dikenal dewasa dalam toleransi umat beragama. Fahrur juga kemudian berbicara mengenai ucapan Selamat Natal yang disampaikan umat Muslim kepada umat Nasrani. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait ucapan tersebut, namun masing-masing pendapat memiliki argumentasi sendiri. Dan kemudian Fahrur juga bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW tentang seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani Nabi Muhammad. Ketika sang anak jatuh sakit, Nabi Muhammad menjenguk dan mendoakan kesembuhannya. Nah, jadi berkaca dari cerita ini, kata dia, Nabi mengajarkan umatnya untuk berbuat baik terhadap seluruh umat. Kendati memang tidak secara langsung menanggapinya ini ya, karena ini kan kesannya juga masih abu-abu begitu ya. Tapi rupanya mungkin ini yang dimaksud kemudian semacam teguran ya dari Khatib Syuriah PBNU untuk agar tidak ada satupun yang menanggapinya karena belum ada mandat dan penugasan. Ini saya lagi sedang menduga-duga mengapa ya sampai seperti itu. Apakah ini karena ada kaitannya dengan orang nomor satu di Indonesia dan orang yang akan menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kan salam antar umat beragama ini atau salam lintas agama ini yang melakukan pertama kali dalam konten saya sebelumnya saya sebutkan adalah Presiden Jokowi dan sekarang dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang melakukan semacam itu.
eee, Bung Karno dan Pak Harto itu yang awalnya juga hanya menggunakan salam kebangsaan, kemudian belakangan itu sampai akhir masa kekuasaannya itu hanya mengucapkan salam, ya dalam agama Islam, yakni "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sementara, kalau, penggantinya pengganti Pak, Harto yakni Gus Dur, itu mulai nambahi sedikit dengan selain "Assalamualaikum" juga menggunakan kata, "Salam sejahtera untuk kita semua." Ini mengacu salam di agama, Katolik katanya seperti itu kalau saya baca-baca ya, dan itu kemudian diikuti oleh presiden penggantinya Megawati Soekarno Putri dan kemudian presiden yang, pertama kali terpilih dalam pemilu yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi ketiga orang ini pun tidak menggunakan salam, dari berbagai agama atau ini 6 agama ya, saya kemarin menyebutnya 5 malah 6 bahkan kalau kita lihat Pak, Prabowo itu jadi, tambahin rahayu ini yang biasa digunakan oleh para penghayat, penghayat, kepercayaan atau kalau dalam Jawa ini tradisi mereka yang menganut kepercayaan Pangestu ya, menyampaikan salam rahayu. Apakah, ini yang kemudian menjadi penyebab mengapa kemudian, PBNU tampak berhati-hati sehingga, menyampaikan pernyataan kepada media yang dikutip oleh Antara bahwa tidak ada, mandat atau, penugasan sehingga tidak ada seorang pun boleh menanggapi soal itu karena kata alasannya itu belum, pernah ada kajian yang mendalam. Menurut Khotib dari PBNU ya, pembahasan atau mengenai kajian salam lintas agama ini sesungguhnya selain dari hasil istimewa ulama juga pernah dilaksanakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur. Ini seingat saya ini terjadi pada tahun 2019, jadi ketika awal-awal ya, bukan awal-awal, maksud saya ketika periode pertama pemerintahannya Pak Jokowi. Dan kajian tersebut dilakukan melalui Forum Baksul Masyail PBNU Jawa Timur pada tahun 2019. Pada saat itu kesimpulan Baksul Masail pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yakni pejabat muslim dianjurkan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau diikuti ucapan salam nasional. Salam nasional itu mungkin maksudnya selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan seterusnya. Namun dalam kondisi tertentu demi menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan, pejabat muslim juga diperbolehkan menambahkan salam lintas agama. Itu, kata Ahmad Asrori ya mengutip hasil Batsul Masail pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada tahun 2019. Soal salam lintas agama ini, fatwa larangan mengucapkan, salam lintas agama atau fatwa, haram terhadap salam lintas agama itu, kan yang menarik itu dibacakan oleh Ketua Steering Committee, Istimewa Ulama dari Majelis Ulama Indonesia, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Asrori Niam Saleh, yang ini dia adalah juga Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau Anda telusuri siapa Asrori Niam Saleh ini, Kiai Asrori Niam Saleh ini, dia adalah khatib di Suriah PBNU juga ini ya. Saya kira periode ini ya karena dia juga ini saya baca dikutip oleh NU Online, pada waktu dia dikukuhkan menjadi guru besar di IAIN atau sekarang UIN, Hidayatullah Jakarta sebagai Profesor Ahli Fikih nih pada tahun 2023. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia sekarang itu kan dijabat oleh Kiai Haji Anwar Iskandar, wakil yang sebelumnya itu dia adalah Wakil Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi ya sesungguhnya sebenarnya yang membacakan ini dan mengambil keputusan itu saya kira ya yang terlibat sebagian besar kalau dalam Majelis Ulama Indonesia sebagai ormas Islam terbesar yang Nahdlatul Ulama. Apa itu ya penyebabnya sehingga kemudian PNU tampaknya berhati-hati jangan sampai kemudian kalau pengurus besar besar Nahdlatul Ulama itu kemudian katakanlah mendukung dari fatwa MUI, ya nanti ini bisa berbenturan dengan atau menyenggol Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sementara kalau mereka menolak fatwa itu, di fatwa di situ yang tokoh-tokoh yang terlibat itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama juga atau setidaknya pernah menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama seperti saya sebut tadi, Asrori Niam Soleh itu Khatib Suriah PBNU dan Kiai Haji Anwar Iskandar, ya sekarang Ketua MUI itu adalah mantan Wakil Rois PBNU. Kalau di NU kan memang tidak boleh
merangkap ya sebenarnya kalau untuk jabatan Rois Amnya. Karena itu Ketua MUI sebelumnya yakni Kiai Haji Miftahul Ahyar itu kemudian mengundurkan diri karena dia dipilih menjadi Rois Am PBNU dan sebagai gantinya kemudian dipilih Kiai Haji Anwar Iskandar yang sebelumnya adalah wakil Rois Am dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi ini sebenarnya semua adalah yang terlibat dalam hal ini tokoh-tokoh NU. Sementara Pak Jokowi sendiri itu kelihatannya juga menyadari ya bahwa salam semacam itu tidak diperbolehkan. Sebab misalnya kalau Pak Jokowi itu hanya menyampaikan pidato-pidato semacam itu di dalam forum-forum seperti misalnya di acara di kabinet maupun ketika dia tampil dalam forum-forum lainnya. Tetapi ketika Pak Jokowi misalnya menyampaikan sambutan itu di lingkungan keagamaan seperti kemarin di lingkungan NU ketika hadir dalam acara Gerakan Pemuda Ansor itu Pak Jokowi juga tidak menggunakan salam berbagai agama. Justru Pak Jokowi hanya menyampaikan salam ya, berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kemudian doa yang cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia, Rais Am, PBNU, Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang saya hormati, yang mulia, Katib Am PBNU, Romo Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Apakah karena itu kemudian PBNU tampaknya berhati-hati ya? Yang jelas memang salam lintas agama ini menjadi semacam bola panas secara politik gitu karena ini kan seperti biasa dianggap bahwa ini adalah bentuk intoleransi dan kalau kita cermati yang kemudian agama-agama lain maupun tokoh-tokoh lain juga banyak yang hati-hati menyikapinya. Ada memang komentar dari Kementerian Agama yang di hal ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam, yakni Komarudin Amin, yang dia menyatakan bahwa hal semacam itu kalau adalah sebenarnya adalah bentuk toleransi. Nah, yang menanggapinya itu bukan langsung ke Menteri Agamanya. Yang kita tahu bahwa Menteri Agamanya itu Yakut Khalil Qomas kan ini juga adalah pengurus PBNU dan dia ini kan sebelumnya menjadi ketua GP Ansor. Jadi dalam hal ini saya kira mungkin agak dalam posisi yang dilematis juga kalau kemudian Menteri Agama yang menanggapinya dan kemudian dia berhadapan dengan para pengurus Majelis Ulama Indonesia yang notabene itu adalah dari pengurus NU juga gitu ya. Jadi saya kira mungkin itu ya maksudnya PBNU mengapa kemudian mereka tidak memberikan mandat atau penugasan kepada pengurus PBNU untuk menanggapi soal itu karena dengan alasan bahwa ini belum dilakukan kajian yang mendalam. Seperti kita ketahui kan ini disampaikan tadi saya sebutkan disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa dari MUI yang juga Ketua Steering Komite Ijtima Ulama ke-8 Profesor Dr. Asrori Niam Soleh dan saya lihat juga ini Profesor Asrori ini juga kemudian tidak banyak bicara dan mengelaborasi tentang keputusan itu. Tapi saya baca di situsnya Majelis Ulama Indonesia itu kemudian ada tanggapan dari Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Arif Fahruddin. Ini saya bacakan dari situs dari Majelis Ulama Indonesia ya. Terkait dengan fatwa salam lintas agama yang ditetapkan melalui Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8, Kiai Arif mengatakan toleransi adalah sunatullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan praktik ulama salafus salihin. Dan kata dia meski demikian toleransi tetap memiliki batasnya. Tidak semua aspek dalam Islam bisa ditoleransi
yang tidak diperkenankan Islam adalah motif mencampur adukkan wilayah akidah dan ritual keagamaan, atau dalam kurung sinkretisme atau talfik al-adyan, sehingga mengaburkan garis demarkasi antara wilayah akidah dan muamalah, kata dia. Dalam hal ini berlaku otorisasi akidah dan syariah Islam seperti tuntunan dalam Al-Quran, yakni lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini ada dalam surat Al-Kafirun, ya, ayat ke-6. Namun, kata Kiai Arif, dalam hal muamalah dan relasi sosial budaya, toleransi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saudara antar umat beragama sangat penting untuk diteladani oleh umat Islam. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa karakter beragama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perilaku beragama yang lembut dan penuh toleransi, yaitu Islam. Termasuk itu juga riwayat tentang kasih dan sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang nenek Yahudi yang tunanetra yang selama hidupnya selalu menjelek-jelekkan Rasulullah. Nah, Kiai Arif ini juga anggota Steering Committee Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 ini. Dan dia menjelaskan keputusan dalam fatwa salam lintas agama juga memperhatikan pertimbangan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang plural. Misalnya jika dalam suatu wilayah di mana populasi umat Islam tidak dominan sehingga secara budaya mereka tidak bisa menghindari tradisi interaksi lintas agama sebagai bentuk ekspresi kerukunan, ya. Kemudian adanya kekhawatiran jika umat Islam dinilai tidak proaktif memperkuat kerukunan antar umat beragama, maka umat Islam di wilayah tersebut memiliki alasan syar'i, ini yang disebutnya uzur syar'i, untuk tidak menghindari tradisi intoleransi tersebut selama tidak diniatkan sebagai bentuk amaliyah ibadah dan akidah. Demikian halnya juga untuk yang menjadi pejabat pemerintahan atau pejabat publik saat menyampaikan sambutannya di acara pemerintahan. Fatwa Istimewa Ulama MUI menganjurkan agar pejabat seyogyanya bisa menjalankan fatwa hasil istimewa ulama tersebut. Jadi ini para pejabat diharapkan menggunakan redaksi salam nasional agar semua pihak terangkum di dalamnya. Namun jika hal di atas tidak memungkinkan, maka pejabat publik atau pejabat pemerintahan juga mendapat alasan syar'i yang disebut sebagai uzur syar'i dengan syarat tidak diniatkan sebagai bentuk sinkretisme ibadah. Jadi ini rupanya ada juga ya alasan uzur syar'inya ya. Jadi tidak bahwa fatwa itu betul tidak benar-benar kaku letterlock begitu ya. Kiai Arif meyakini bahwa rakyat Indonesia sudah matang dan dewasa dalam toleransi beragama sehingga tidak perlu terjebak kepada kelatahan toleransi, yaitu jika tidak mengucapkan salam lintas agama dinilai intoleran atau anti kebangsaan, dan jika mengucapkan salam lintas agama otomatis dinilai toleran. Tidak sesederhana itu ukuran jiwa kebangsaan dan jiwa toleransi diukur. Ini menarik ya, karena ini memang kalau masuk wilayah fikih itu, ini kajiannya cukup dalam ya, tidak bisa hitam dan putih gitu ya. Dan ini yang saya kira penting untuk dipahami, dan supaya tidak membuat bingung, saya kira memang buat masyarakat dan tentu saja para tokoh agama itu penting untuk mengindahkan fatwa ulama ini ya, dengan tentu saja sekali lagi dengan kalau semangatnya itu bukan intoleransi, saya kira ya tidak ada masalah. Tadi banyak orang yang terkesan seolah-olah mereka toleran, tapi sebenarnya dia juga intoleran. Itu saya kira kenapa kemudian sekarang ini PBNU pun juga terlihat hati-hati ya. Karena ini yang tidak mudah, di satu sisi itu nanti bisa berbenturan dengan kekuasaan, tapi di satu sisi kan ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan juga termasuk PBNU itu berkewajiban untuk menjaga akidah daripada umatnya. Sekali lagi saya kira soal fatwa haram salam lintas agama ini dikembalikan kepada kematangan dan kedewasaan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi di satu sisi juga kita sebagai umat beragama, dalam hal ini umat Islam, harus menjaga akidahnya. Saya kira cara yang paling aman tentu saja kita mengikuti dari fatwa istimewa ulama tanpa mengabaikan dalam praktek kehidupan sehari-hari bahwa kita menunjukkan sikap toleransi yang sangat besar terhadap saudara sesama anak bangsa ya. Karena kan ada yang disebut sebagai hubungan sesama umat Islam, tapi juga ada hubungan sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Saya kira hal-hal semacam ini tidak perlu lagi dipertentangkan ya. Dengan begitu energi kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya memang tidak perlu dipertentangkan ya.
Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.